mengucapkan selamat sore dan salam. Kembali Bapak Ibu, hari ini kita akan masuk dalam ibadat keluarga, masih tetap setia di rumah kita masing-masing. Kita satukan hati, kita masuk dalam ibadah sesaat. Kami undang Bapak Ibu berdiri. Mohon disiapkan Kidung Jemaat nomor 445. Mari kita mengaku yang demikian mengawal ibadah keluarga hari ini. Kami lakukan sepenuhnya ibadah keluarga di rumah kami masing-masing hari ini. Hanya kepada Tuhan Allah Bapa, yang Maha Kuasa Pencipta langit dan bumi. Kasih, karunia, dan damai sejahtera Allah Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus senantiasa ada pada kita semua. Amin. Kita nyanyikan Kidung Jemaat nomor 445, bait yang pertama dan 2. Harap akan Tuhan. Jemaat dipersilahkan kembali duduk. Saatnya Bapak Ibu kita akan masuk dalam permenungan dan renungan kita pada ibadah keluarga hari ini akan dipandu oleh bagian Alkitab yang tertulis di dalam kitab Ibrani pasal 6 ayat 13 sampai 20. Ibrani pasal 6 ayat 13 sampai 20. Mohon disiapkan dan sebelumnya mari bersama-sama kembali kita berdoa mohon pimpinan Tuhan. Mari kita berdoa.
Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu bagi kami, keluarga kami masing-masing. Saat ini kami dapat berhimpun, bersekutu di tengah-tengah kesibukan hari ini. Kami masih mampu mengkhususkan waktu untuk membangun keintiman dengan Tuhan melalui ibadah keluarga. Dan saatnya kami akan melakukan permenungan dengan bimbingan bagian kitab Ibrani pasal 6 ayat 13-20. Tolong Tuhan pimpin dan terangi kami untuk dapat menghayati apa yang menjadi perintah Tuhan melalui firman-Mu hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saya bacakan Bapak Ibu ayat 13-20 Ibrani pasal 6. Yang demikian. Sebab ketika Allah memberikan janjinya kepada Abraham, ia bersumpah demi dirinya sendiri, karena tidak ada orang yang lebih tinggi daripadanya. Katanya, sesungguhnya aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah dan akan membuat engkau sangat banyak. Abraham menanti dengan sabar, dan dengan demikian ia memperoleh apa yang dijanjikan kepadanya. Sebab manusia bersumpah demi orang yang lebih tinggi, dan sumpah itu menjadi suatu pengokohan baginya yang mengakhiri segala bantahan. Karena itu, untuk lebih meyakinkan mereka yang berhak menerima janji itu akan kepastian putusannya, Allah telah mengikat dirinya dengan sumpah, supaya oleh dua kenyataan yang tidak berubah-ubah tentang mana Allah tidak mungkin berdusta, kita yang mencari perlindungan beroleh dorongan yang kuat untuk menjangkau pengharapan yang terletak di depan kita. Pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir, di mana Yesus telah masuk sebagai perintis bagi kita ketika ia menuruti peraturan Melkisedek menjadi imam besar sampai selama-lamanya. Saya ulangi Bapak Ibu ayat 15 yang demikian. Abraham menanti dengan sabar dan dengan demikian ia memperoleh apa yang dijanjikan kepadanya. Demikian yang berbahagia tentu kita semua yang senantiasa setia mendengarkan firman Tuhan, merenungkan dan menyatakannya dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Ibu bapak yang dikasihi Tuhan, Alkisah beberapa abad yang lalu hiduplah seorang pria di negeri Cina. Rumahnya menghadap ke selatan dan tepat di depan pintu rumahnya telah berdiri dua gunung yang besar, yang tinggi, yang kokoh. Sebut saja gunung itu namanya Gunung Taihung dan Gunung Wangpu. Keduanya menghalangi jalan dari rumah ke selatan. Karena itu ia duduk bersama anak-anaknya. Dan di situ ia berjanji dan sungguh-sungguh bersama dengan anak-anaknya. Setelah itu ia keluar dengan cangkul dan mereka mulai memutuskan untuk meratakan dua gunung raksasa itu. Di tengah-tengah semangat pria tua dan anak-anaknya itu ada seorang tetangga yang melihat dan mengomentari
demikian kira-kira. Betapa bodohnya orang itu. Tidaklah mungkin mereka akan mampu memindahkan 2 gunung yang besar itu. Bukankah mereka berbuat yang sia-sia? Demikian kira-kira. Tetapi bagaimana pria tua itu menyambut? Ia tersenyum. Dan ia berkata, bila saya meninggal dan gunung itu belum rata, akan dilanjutkan oleh anak-anak saya. Dan bila anak-anak saya juga belum mampu hingga lanjut usianya, maka cucu-cucu saya yang akan melanjutkan. Demikian seterusnya. Dan satu hal pemahaman yang luar biasa. Dia mengatakan bahwa gunung yang besar itu tidak akan mengalami pertambahan atau pertumbuhan menjadi lebih besar atau lebih tinggi lagi. Sementara kita manusia masih mempunyai kekuatan dan mungkin kekuatan itu masih bisa bertambah hari lepas hari, waktu demi waktu. Saat ini kekuatan saya mungkin sudah berkurang, tetapi akan ditambahkan oleh kekuatan anak-anak saya, cucu-cucu saya di kemudian hari. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dalam permenungan pria tua itu mengungkapkan yang demikian. Lebih baik melakukan sesuatu daripada hanya duduk dan termenung, apalagi mengeluh, melihat 2 gunung yang menghalangi jalan kami. Dengan keyakinan orang tua itu terus menggali. Lalu Tuhan melihat hal itu, tergerak hatinya. Tuhan memerintahkan 2 malaikat ke bumi. Dan 2 malaikat itulah yang membantu memindahkan, mengangkat kedua gunung besar itu. Demikian Bapak Ibu, cerita ini dikutip dari buku 1500 Cerita Bermakna. Ibu Bapak yang dikasihi Tuhan, hidup dalam pengharapan tidak sekedar menunggu dengan diam diri. Hidup dalam pengharapan itu sekaligus membangkitkan semangat untuk terus berusaha mencapai sebuah tujuan. Hidup dalam pengharapan merupakan wujud nyata iman yang kokoh dan selalu tumbuh. Dalam bagian kitab Ibrani kali ini menyinggung persoalan iman hidup orang percaya. Penulis surat Ibrani menunjukkan suratnya kepada orang-orang Ibrani yang tersebar di berbagai tempat. Ada sedikit petunjuk bahwa kehidupan iman orang-orang Ibrani yang menerima surat ini dalam pertumbuhan imannya memang tampak stagnan. Artinya tidak mengalami pertumbuhan sama sekali atau mengalami hambatan mungkin. Apa kemungkinan kira-kira yang membuat mereka seperti itu? Ada kemungkinan akibat keraguan-raguannya terhadap yang diimani selama itu ialah Allah. Maka dari itu sejenak penulis meneguhkan dengan mengambil pernyataan iman yang demikian, ayat 15. Ayat 10. Sebab Allah bukan tidak adil, sehingga ia lupa akan pekerjaanmu dan kasihmu yang kamu tunjukkan terhadap namanya oleh pelayanan kamu, dan seterusnya. Semakin jelas mengapa mereka kelihatan sudo-sudo sifate.
cenderung kurang bersemangat terhadap tugas tanggung jawabnya adalah karena khawatir Tuhan lupa. Khawatir Tuhan tidak ingat akan jerih payah mereka. Selanjutnya, ibu bapak yang dikasihi Tuhan, untuk menguatkan mereka, penulis mengambil contoh yang sudah terbukti adalah kisah hidup Abraham. Perjalanan hidup Abraham penuh dengan misteri yang tidak bisa dijawab dengan logika, tetapi semua itu nyata. Ayat 15, Abraham menanti dengan sabar dan dengan demikian ia memperoleh apa yang dijanjikan kepadanya. Dalam penantian dan kesabarannya, Abraham tidak tinggal diam menunggu janji yang pasti datang. Abraham senantiasa bergelut dengan berbagai persoalan hidup. Dalam pengembaraan, Abraham tidak pernah sepi dari rintangan hingga ancaman. Hidup bersama dengan orang banyak tidak pernah sepi dengan peristiwa-peristiwa sosial, gesekan-gesekan dengan lingkungan, itu selalu terjadi. Dan semua itu Bapak Ibu adalah realita yang disikapi oleh Abraham dengan sabar. Kesabaran itu tidak hanya berbicara tentang waktu. Menunggu dengan waktu yang relatif lama. Tetapi kesabaran itu sekaligus berhubungan langsung dengan kesanggupan menyelesaikan masalah dengan baik dan benar. Tidak gerusa-gerusu, tidak pernah mengeluh, tetapi dengan telaten menyikapi, menyelesaikannya dengan prosedur, dengan cara-cara yang benar. Oleh kesabarannya itulah Abraham akhirnya dinyatakan sebagai orang yang beriman. Karena dia tidak hanya sabar menunggu waktu, tetapi dia sabar bersama-sama melakukan, berbuat apa yang mesti dilakukan. Dengan tetap menaruh harapan bahwa semua yang dilakukan dengan kebenaran itu tidak akan sia-sia. Kesabaran yang tetap aktif merupakan ungkapan pengharapan atas suatu tujuan. Ibu bapak yang dikasihi Tuhan, pengharapan kepada Tuhan tidak akan sia-sia. Tuhan tidak akan lupa terhadap semua yang kita lakukan bagi Dia. Tetaplah hidup dalam pengharapan kepada Allah. Oleh karena pengharapanmu kepada Allah, maka panjenengan akan terus memiliki kekuatan dan semangat sampai mendapatkan apa yang dijanjikan oleh Tuhan. Tuhan memberkati. Amin. Kita ambil saat teduh sejenak. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang telah Engkau taburkan dalam hati dan pikiran kami, bahkan Engkau juga sanggup memeteraikannya. Sehingga oleh firman-Mu, hati pikiran kami terbentuk menjadi sumber kekuatan untuk segala tanggung jawab kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bersama-sama kita teguhkan permenungan tadi dengan menyanyikan Kidung Jemaat nomor 332, bait yang pertama dan 2,
mengiringi sekaligus kita menghimpun persembahan. Kidung Jemaat 332 bait yang pertama dan 2, kekuatan serta penghiburan. Mari kita serahkan persembahan yang sudah kita himpun kepada Tuhan dalam doa, sekaligus kita berdoa syafaat. Mari kita berdoa. Kami berterima kasih kepada Tuhan yang Maha Baik, yang tak pernah berkesudahan, memberkati, menyertai, memberi kekuatan kepada umat-Nya. Sebagaimana kami hari ini telah Tuhan kuatkan melalui firman yang kami renungkan. Kami Engkau bentuk untuk menjadi pribadi yang berkarakter, sabar, berpengharapan, hingga senantiasa ulet untuk terus berusaha dalam kebenaran, hingga kami mampu mewujudkan sebuah keinginan dengan tetap memperhatikan asas-asas kebenaran, kasih, dan keadilan. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang telah membangun kami hari ini. Sebagai ungkapan syukur, kami bawa persembahan kepadamu. Sekalipun sedikit dan kecil adanya, tidak sebanding dengan berkat yang sudah Engkau berikan kepada kami, namun ini kami berikan sesuai dengan gerakan hati kami yang ingin bersyukur kepada Tuhan. Terimalah Tuhan dan berkati persembahan kami ini. Selanjutnya, kami tetap berdoa dan memohon kepadamu untuk pergumulan jemaat-Mu di GKJW Jemaat Kertosono. Kami tidak putus-putusnya selalu berdoa dan berserah kepada Tuhan untuk tanggung jawab kami memenuhi tanggungan-tanggungan biaya operasional dalam persekutuan Gereja Kristen Jawi Wetan. Sudah hampir akhir tahun. Hari ini kami masih terus berusaha untuk memenuhi kewajiban kami. Dana persekutuan yang masih kurang sekitar 16 juta. Tolong Tuhan, Engkau berkenan
untuk memberkati kami wargamu di GKJ Jemaat Kertosono ini agar mampu memenuhi tugas dan kewajiban kami ini. Sementara dampak pandemi COVID-19 yang tak terelakkan berpengaruh besar pada kondisi keuangan dan ekonomi keluarga-keluarga. Tolong Tuhan, dengan kondisi yang sudah mulai membaik ini, kiranya mampu untuk memenuhi tuntutan atas segala kebutuhan kami yang saat-saat ini banyak yang merasakan darurat. Kiranya Tuhan segera memberikan jalan kepada kami untuk dapat segera keluar dari berbagai pergumulan yang berat ini. Bagi saudara kami sebagai penjual jasa, bisnis, dan usaha dagang, kiranya Tuhan berkenan untuk membuka kembali peluang-peluang baru yang besar. Sementara untuk pekerja harian yang sempat harus kehilangan pekerjaannya, kiranya Tuhan segera memberikan pekerjaan baru agar saudara-saudara kami ini mampu segera dapat terangkat dari keterpurukannya. Kami berdoa Tuhan untuk kaum Adi Yuswo yang sampai saat ini masih merasa dibatasi ruang geraknya karena kondisi kesehatan kaitannya dengan ancaman pandemi. Tolong Tuhan, biarlah Engkau tetap memberikan penghiburan, pengharapan, kekuatan kepada mereka. Sementara kami bersyukur, anak-anak kami yang sekolah sudah bisa memulai aktivitas belajarnya dengan temu muka, walaupun masih harus dibagi dan belum maksimal. Namun yang kami mohon kepada Tuhan tetap berkenan melindungi melalui kewaspadaan dan kebijakan sekolah, anak-anak kami ini tetap dapat terlindung dan tetap bisa belajar di tempat dengan nyaman. Tuhan, kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang beberapa waktu lalu mengikuti seleksi CPNS. Sampai hari ini mungkin masih menunggu pengumuman tahap demi tahap. Seperti Mas Andreas, Mas Yosafat, Mas Theodora, Mbak Nita, Mas juga Adi Basuki, dan masih banyak lagi yang lain yang kami mungkin tidak tahu. Tolong Tuhan, apa yang sudah dilakukannya sungguh-sungguh menghasilkan sesuatu yang baik. Hanya karena penyertaan-Mu, saudara-saudara kami ini dapat menerima hasil yang memuaskan. Jikalau memang saat ini, periode ini masih tertunda, biarlah Tuhan juga tetap memberikan semangat. Jangan sampai karena kegagalan tahun ini mereka putus asa. Kami yakin Tuhan, pengharapan kepadamu tidak akan pernah sia-sia. Inilah Tuhan, doa syukur dan permohonan kepadamu. Sesaat kami akan segera mengakhiri, kami akan istirahat. Mungkin sebagian masih ada yang harus melanjutkan pekerjaan untuk hari ini. Kiranya semua penuh dengan berkat Tuhan. Dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Kami undang Bapak Ibu berdiri. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sejenak kita akan segera mengakhiri dan beranjak dari tempat kita masing-masing. Yang mau beristirahat, selamat beristirahat. Yang masih mau melanjutkan pekerjaan, kami mengucapkan selamat menyelesaikan pekerjaan. Ingatlah bahwa apa yang kita lakukan untuk Tuhan melalui profesi pekerjaan yang diberikannya kepada saya dan panjenengan, semuanya tidak akan sia-sia.
Tuhan akan memberi hasil lebih dari yang kita mampu. Kita nyanyikan Kidung Jemaat 446 bait yang pertama dan 2. Setialah. Mari kita terima berkat Tuhan melalui hamba-Nya yang demikian. Kasih karunia dan damai sejahtera Allah Bapa dalam Tuhan Yesus Kristus melalui karya Roh Kudus senantiasa bersekutu berkarya dalam hidup saudaraku semua, hari ini kekal selamanya. Amin. Demikian akhirnya mengucapkan selamat malam.